memperjuangkan Ganjar Pranowo gitu kira-kira. Ganjar Pranowo ya, untuk kalau memang mau jadi tokoh di pertemuan, saya siap dan akan mengkoordinir semua petani tebu se-Kabupaten Jember. Gitu ya. Artinya Pak Nurdin berkesanggupan Sanggup koordinasikan teman-temannya sama petani tebu. Ya. Jika Pak Ganjar Pranowo benar-benar serius dalam mau memperjuangkan nasib petani tebu. Oke. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya bertemu dengan seseorang. Beliau adalah petani tebu di Kabupaten Jember. Nanti kita akan coba wawancarai dan kita gali apa sebetulnya keluh kesah petani tebu pada periode hari ini. Gitu kira-kira. Selamat sore Pak Nurdin. Selamat sore Mas Mehmet. Namanya Pak Nurdin ya? Nurdin saya. Nurdin ya. Tinggal di mana Pak? Di Curakalong. Di Curakalong, Kecamatan Bangsal-Sari, Kabupaten Jember ya? Jember ya. Petani tebu Pak ya? Petani tebu sejak tahun 2004. Sudah tahun 2004? Ya. 2004 dari ya? 2004. Dari 2004. Pada tahun 2004 Pak Nurdin memulai berapa hektar? Sekitar 2 hektar ya? Sekitar 2 hektar memulai bertani tebu. Ketika itu sudah untung Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk petani tebu masih ada walaupun tidak begitu signifikan. Tapi bisa dinikmati ya? Bisa dinikmati. Sekarang sudah berapa hektar yang dikelola? 3. Sudah 3 hektar ya, dari 2 belajar ke 3 gitu ya. Pak Nurdin selama menjalani sebagai petani tebu, itu apa kira-kira yang dikeluhkan Pak Nurdin? Nah, untuk hari ini saya rasa keluhan para petani adalah tingginya produksi. Oh, tingginya biaya produksi. Biaya produksi itu terdiri dari apa saja Pak? Pupuk yang mahal ya. Mahal dan sulit pada hari ini. Sulit. Itulah yang menjadi efek pada petani. Petani ya. Selain biaya itu apa saja? Garap lahan. Biaya garap yang semestinya ada ya, istilah COL, cost of living namanya. Sekarang itu hampir jadi petani yang sangat mandiri. Sudah karena semakin mandiri ya. Kenapa kok mandiri? Kurangnya terkoordinir oleh organisasi atau kurangnya terkoordinasi oleh organisasi petani tebu ya. Dari beberapa pihak. Akhirnya menjadi semakin mandiri petani ya. Artinya mengatasi seluruh persoalan. Seluruh persoalan sendiri begitu kira-kira. Kemudian biaya yang lain selain biaya pupuk tadi, biaya garap lahan. Kalau dari awal semisal biaya garap awal sangat mahal. Karena biaya traktor, biaya tanam bibit. Kalau dulu ada istilah rawat ratun dan bongkar ratun. Oh, rawat ratun itu apa Pak? Rawat ratun itu setelah tanam pertama itu masih ada biaya untuk rawat. Nah, kalau bongkar pemula. Kalau bongkar bongkar ratun namanya. Itu ada sebenarnya ada dana sejak tahun dulu. Oh, dulu ada? Ada. Oh, katanya dibantu siapa? Bibitnya mungkin dibantu. Bibit dari Dispun biasanya juga membantu, tapi sekarang ini kok enggak ada. Gitu. Bongkar ratun itu apa? Si ratun itu apa? Bisa dijelaskan? Mungkin bongkar orang umum tidak tahu itu adalah tanam awal. Bongkar pertama ditanam bibit. Beli bibit. Bibitnya juga mahal. Sekitar per kintal itu 80.000. Dulu dibantu itu ya? Dibantu. Kalau sekarang tidak ada? Tidak ada. Itu semakin menambah biaya. Sehingga petani itu sangat menyusut. Kemudian hasil produksinya Pak Nurdin? Hasil produksinya itu rata-rata 1.000 lah. 1.000? Bagi yang maksudnya 1.000 itu apa? Per hektar, 1.000 kintal per hektar. Dari 1.000 kintal itu kira-kira menghasilkan uang sekitar 65 kotor ya. Kalau dipotong biaya produksi bisa berapa? Dipotong sewa, dipotong biaya garap dan lain sebagainya, itu biasanya sisa 15-20. Masih ada sisa. Tapi itu dalam rentang waktu 10 bulan. 10 bulan. Dalam rentang 1 tahun lah katakan. 1 tahun. Keluhannya sebagai petani tebu Pak Nurdin? Sehingga bisa seandainya ada salah satu tokoh besar lah, tokoh nasional lah, yang mengkawal benar tentang petani tebu biar tidak carut marut yang seperti ini. Jelas Pak, carut marut Pak. Ya, hari ini ya. Nah, hari ini carut marut sejak kemarin. Gitu ya. Penyebabnya banyak hal. Produksi tinggi,
harga mahal begitu ya kira-kira. Masih tarung dengan gula impor gitu. Gula kira-kira. impor dan lain sebagainya. Itu semakin membuat petani terpuruk hari ini ya. Nah, kalau misalnya ada pemimpin nasional misalnya ini, kami siap untuk mendukung. ini Apabila ada salah satu tokoh nasional, kenal Pak Ganjar nggak? belum kenal persis, kalau di TV ya kenal, sangat kenal. Maksud saya sudah tahu nggak? Sudah tahu. Akan kami dukung semaksimal mungkin. Siap mendukung Pak Ganjar Pranowo? Siap Ya kira-kira. Nah, ini saudara Jempol Indo dimanapun Anda berada, kita ketemu dengan petani tebu Pak Nurudin yang siap memperjuangkan Ganjar Pranowo gitu kira-kira. Ganjar Pranowo ya, untuk kalau memang mau jadi tokoh di pertemuan, saya siap dan akan mengkoordinir semua petani tebu se-Kabupaten Jember. Gitu ya. Artinya Pak Nurudin berkesanggupan sanggup koordinasikan teman-temannya sesama petani tebu. Ya. Jika Pak Ganjar Pranowo benar-benar serius dalam mau memperjuangkan nasib petani tebu. Oke. Itu saya kira sahabat Jempol dimanapun berada, sudah terima kasih banyak Pak Nurudin. Sampai jumpa kembali di channel Jempol Sambal Pedas. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.